Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa bergaul dengan orang lain. Dan terkadang ketika kita berkumpul dengan orang lain, ada kata-kata dari orang lain itu yang menyinggung kita. Baik itu cuma bercanda ataupun dia memang niat untuk menyakiti kita. Ketika mendengar kata-kata cacian, makian, dan lain sebagainya, baik yang didengar secara langsung ataupun kata orang lagi, pastinya kita akan merasakan hati yang panas, langsung memuncak ke otak, dan akhirnya kita pun marah, emosi, dan kita ingin mengklarifikasi semua itu. Dan terkadang kita salah jalan, kita nafsu yang tidak terkendali, sangat sulit untuk memanage emosi itu. Bukan hanya itu saja, kadang di rumah tangga pun sama. Ketika ada masalah, baik itu dengan pasangan hidup kita ataupun dengan anak-anak kita, kalau ada masalah apapun pasti kita emosi memuncak, marah, keluarlah kata-kata yang kurang pantas. Nah, melihat fenomena seperti ini, saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk meredam semua emosi itu. Dan kita kasih judul saja konten kali ini, jagalah emosi kita. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, sebelum kita membahas tentang jagalah emosi kita atau amarah kita, mari kita menyanyi terlebih dahulu ya lagu yang dipopulerkan oleh Krisdayanti. Kala manusia ada dalam derita, dunia ini kan terasa neraka. Air mata tak cukup untuk berkata, amarah bukanlah caranya bicara. Panjatkan doa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Katakan kehendakmu, kabulkan ya Rabbi. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, dari lagu tadi jelas bahwa amarah itu bukan caranya kita untuk bicara. Tadi sudah saya katakan ya sahabat, bahwa dalam hidup itu kan kita senantiasa mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada yang mencaci kita, ada yang mencemooh kita, tapi kita harus senantiasa diingat jangan sama dengan orang tersebut. Amarah itu panas, sifatnya api. Jadi kalau kita disulut terus kita langsung menyala, justru akan membahayakan diri kita sendiri. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan kita semuanya, idola kita semuanya. Baik,
Ada sebuah kisah, waktu itu ada seorang pengemis tua yang senantiasa disuapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pengemis tua yang setiap hari duduk di pojok pasar kota Madinah Al-Munawwarah. Setiap saat Rasulullah mendatanginya dan menyuapi orang itu makan. Sambil menyuapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melembutkan dulu makanannya supaya pas disuapi pengemis tua itu tidak kesulitan untuk mengunyah makanannya. Sambil disuapi, pengemis itu marah-marah dan mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengemis itu mengatakan, "Wahai anak muda, hati-hati kalau Anda bertemu dengan Muhammad. Muhammad itu pembohong, pendusta, dia itu penyihir. Kalau kamu dekat-dekati dia, kamu akan terhipnotis dan terbawa-bawa oleh ajakannya. Dia mengaku-ngaku sebagai nabi." Pokoknya cacian-cacian senantiasa terucap dari seorang pengemis tua yang buta itu. Setiap hari pengemis itu sesekali menggeleng-gelengkan kepalanya, mendengar suara langkah kaki. Adakah yang datang itu yang dikenali dia, yang senantiasa menyuapi dia? Setiap hari seperti itu. Waktu itu Rasulullah SAW terlambat datang untuk menemui pengemis itu, dan pengemis itu merasakan gelisah dan dia terus menengok-nengok karena dia nggak bisa melihat ya pengemis itu. Sampai akhirnya terdengar suara langkah yang sangat dia kenal. Terus dia datang begitu bahagianya pengemis tua yang buta itu sumringah gitu mendengar langkah kaki yang sangat dia kenal. Akhirnya Rasulullah SAW dengan sabar menyuapi dia sampai akhirnya pengemis itu merasa kenyang, baru Rasulullah meninggalkan. Beberapa hari pengemis itu heran, kenapa suara langkah kaki yang dia kenal tidak datang. Sampai suatu hari datanglah seseorang yang menyuapi pengemis itu. Pengemis itu marah waktu disuapi. "Kamu siapa?" gitu, sambil suaranya keras. "Saya yang biasa menyuapi Anda setiap hari." "Bukan, yang biasa menyuapi saya tidak seperti ini. Dia selalu melembutkan makanan yang disuapkan padaku, sehingga aku tidak kesulitan untuk mengunyahnya. Tapi kamu," kata pengemis itu, "tapi kamu ini tidak melembutkan makanan dan aku susah sekali untuk mengunyahnya." Seketika Abu Bakar As-Siddiq menangis, sahabat. Dia menangis. "Wahai Bapak, aku memang bukan orang yang biasa menyuapi Bapak. Orang yang menyuapi Bapak sekarang sudah tiada. Akulah sahabatnya, akulah Abu Bakar Siddiq, akulah sahabat beliau. Orang yang biasa menyuapi Bapak adalah baginda Nabi Muhammad SAW." Abu Bakar As-Siddiq waktu itu menangis, sahabat. Seketika pengemis tua itu merasa kaget dan terperangah. Ternyata orang yang selama ini dia caci, dia maki, dia fitnah, ternyata orang yang selama ini baik pada dia. Orang yang selalu menyuapi dia sampai dia kenyang. Waktu itu dia menangis, dia minta maaf. "Wahai Amirul Mukminin Abu Bakar, detik ini juga aku akan memeluk Islam." Masya Allah, Abu Bakar Siddiq menerima syahadatnya pengemis tua itu. Dan sejak saat itu pengemis tua itu sudah menjadi
orang Islam dan orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pengemis itu sangat tahu kebaikan hati dan kemuliaan baginda Nabi yang tidak pernah marah ketika dicaci, dimaki, dan juga difitnah. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, begitu mulianya akhlak putra Abdullah bin Abdul Muthalib, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat beliau harus meniru apa yang biasa dilakukan oleh beliau. Rasulullah yang sangat sederhana, Rasulullah yang selalu penuh cinta dalam hidupnya. Dia tidak pernah membenci siapapun. Bahkan sahabat, ketika perjalanan ke Taif, ada orang yang melempar dengan kotoran sekalipun, Rasulullah tidak mencak-mencak marah-marah. Begitu sabarnya baginda kita. Dan memang sahabat, kita harus belajar untuk menjaga emosi kita. Saat ini sahabat, kita mendengar atau kita paham kecerdasan itu bukan dari segi intelektual saja, tapi ada kecerdasan mengelola emosi dan kecerdasan spiritual. Dan itu harus ada pada kita. Kan kita sering melihat orang yang pinter, sok pinter, keblinger gitu. Tapi ada juga orang yang pandai meredam emosi, dan itulah orang yang hebat, yang luar biasa. Ketika kita marah, hendaknya apa? Panjatkan doa. Kita panjatkan doa kepada Allah. Perbanyaklah istighfar, karena bisa jadi cacian, makian orang itu memang benar adanya pada diri kita. Kita istighfar. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Kita muhasabah diri dulu sebelum kita membalas kemarahan orang lain itu. Muhasabah diri, introspeksi diri dulu. Karena bisa jadi apa-apa yang dikatakan orang-orang tentang kita itu memang benar adanya. Jadikan orang yang membenci kita sebagai cerminan diri. Jadi jangan dibalas dengan emosi, ulah sarwa gelona gitu kalau cek istilah Sunda Maya sahabat. Jadi kita harus introspeksi dulu. Nah itu cara menjaga emosi yang pertama. Yang selanjutnya kita harus memanjatkan doa kepada Allah. Doakanlah orang itu yang baik-baik. Karena apa? Ketika kita mendoakan kebaikan, insya Allah kebaikan akan kembali pada diri kita. Walaupun kita mendoakan baik, tapi orang itu tetap kekeh, tetap membenci kita, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menggerakkan hati itu Allah. Jadi kita enjoy aja. Jadi menghadapi kehidupan ini kita akan enjoy saja. Stres, depresi itu tidak berlaku dalam kehidupan orang Islam yang hatinya senantiasa terpaut pada Allah dan Rasulnya. Begitu ya sahabat. Banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang artinya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku." Sabda Nabi, "Janganlah engkau mudah marah." Maka diulanginya lagi permintaannya itu. Sabda beliau masih tetap, "Janganlah engkau mudah marah." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga." Terus sahabat mengatakan, "Lah kalau kita mengalah terus, enggak marah, atu ari sirem ogenan katincak teuing mangamuk. Semut juga kalau keinjak dia marah." Oke,
Tahapan pertama, tadi saya sudah mengatakan sahabat, harus jaga diri itu, introspeksi diri, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin ketiga, kalaupun kita mau membalas orang itu, jangan dengan kekerasan. Datangi orang itu, tanyakan kenapa dia berkata seperti itu. Ya, jadi kita harus istilahnya harus clear segala sesuatunya. Jadi tanyakan. Jadi jangan sampai kita juga suudzon, kita mendengar kabar dari orang lain dan kita percaya begitu saja, akhirnya kedengkian, kebencian nanti beranak pinak dalam jiwa raga kita, dan itu sangat membahayakan bagi kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin sehat jasmani, sehat rohani, dan dicintai oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, marilah sahabat kita kendalikan emosi. Kita sama-sama belajar memanage emosi kita, mengontrol emosi kita. Jangan sampai ada api dibalas dengan api yang akhirnya akan panas membara. Banyak mungkin kita di medsos, banyak sekali cerita-cerita, baik itu orang-orang yang dekat dengan agama. Kan banyak sekali sekarang imam dengan jamaahnya berantem sampai pada hal-hal kriminal. Itu orang yang dekat agama maupun orang yang jauh dari agama. Jadi sahabat, mari sekali lagi kita sama-sama belajar untuk mengelola hati kita, jaga emosi kita, jaga amarah kita. Kalau kita ingin disayang dan kita sangat mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, hidup adalah belajar. Marilah dari sekarang kita belajar mengelola emosi dan kita belajar untuk senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga kita menjadi umat yang membanggakan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari pembalasan. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, itulah sharing kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.